Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emre Panzanandika dengan NIM 09031381924126 akan menjelaskan tentang HUTS saya dengan mata kuliah ERP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan HUTS saya. Nomor 1 adalah pengenalan ERP. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, yang dimana diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun mengotomasikan maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Software ERP berisi aplikasi yang mengotomasikan fungsi bisnis seperti produksi, laporan, penjualan, akuntansi, dan lainnya. Kedua, ada sejarah ERP. Jejak pertama ERP ditemukan di bidang manufaktur dengan model Economic Order Quantity atau EOQ, sistem penjadwalan berbasis kertas, lalu digantikan oleh alat perencanaan sumber daya material atau MRP yang dikembangkan pada akhir 1960-an, yang akhirnya menjadi alat perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP2. 3. Ada praktik ERP modern dimulai pada 1990-an karena munculnya perangkat lunak komputer yang terintegrasi dengan operasi bisnis sehari-hari. Lalu ini diciptakan oleh Gartner Group. Istilah ini awalnya hanya berfokus pada alat digital baru yang memungkinkan produsen untuk mengelola hubungan rantai pasokan, mengontrol inventaris, dan mengotomasikan akuntansi, dan banyak lagi. ERP membantu mengontrol aktivasi bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. ERP memiliki nama lain yaitu CRM atau Customer Relationship Management. Yang kedua ada SCM atau Supply Chain Management. Yang ketiga ada PLM atau Product Lifecycle Management. Yang keempat ada SRM atau Supplier Relationship Management. Manfaat menggunakan ERP. 1. Integrasi data keuangan. Fungsi dari mengintegrasi data keuangan adalah agar top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua ada standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui best practice agar terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga ada standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Keuntungan penggunaan sistem ERP pada perusahaan. Keuntungan implementasi sistem ERP bagi perusahaan-perusahaan secara umum adalah sebagai berikut. 1. Sistem ERP membantu memperlancar proses bisnis dan membuatnya jadi lebih mudah, murah, cepat, dan efisien. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya berupa penghematan biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan sistem ERP yang merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi sangat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Terutama apabila akan muncul masalah dalam perusahaan, maka cepat mereka dapat mengetahuinya dan segera mencari dan mengambil keputusan guna memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya ada meningkatkan etos kerja karyawan. Karena proses kerja tersusun sesuai dengan standar operasi perusahaan yang sudah dibakukan. Terakhir ada meningkatkan jumlah penjualan. Karena sistem ERP ini membantu dalam keluar masuknya arus barang. Penyebab gagalnya suatu ERP adalah 1. Waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran. 2. Pre-implementasi tidak dilakukan dengan baik. Selanjutnya ada strategi operasi tidak sejalan dengan bisnis proses desain dan pengembangannya. Terakhir ada orang-orang tidak disiapkan untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Fitur wajib dalam ERP. Yang pertama ada integrasi.
Fungsinya integrasi ini adalah bagian utama yang membuat solusi ini berbeda dari jenis perangkat lunak lainnya. Meskipun banyak fitur yang terbilang menarik, kemampuannya untuk berintegrasi dengan sistem lain adalah hal utama yang penting daripada rangkaian aplikasi yang dibuat untuk bekerja secara bersamaan. Kedua, ada otomasi. Otomasi mengurangi waktu yang biasanya dihabiskan staf Anda untuk proses ini, memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas yang lebih penting, mengoptimalkan waktu karyawan Anda, memastikan hari kerja yang lebih efektif. Mengotomasikan proses dapat juga mengurangi kesalahan manusia. Jika karyawan Anda menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengulangi tugas yang sama berulang kali, mereka pasti akan membuat satu atau dua kesalahan. 3. Ada analisis data. Fungsinya untuk menemukan tren dan pola dalam proses Anda. Hal ini memungkinkan pengguna untuk merefleksikan efektivitas tugas tertentu. Selain memberikan perkiraan untuk keputusan bisnis di masa mendatang, ERP menganalisis data yang berkaitan dengan semua proses bisnis, termasuk data klien, statistik produksi, data penjualan, dan banyak lagi. 4. Ada pelaporan. Anda dapat menganggap kapabilitas pelaporan ERP sebagai alat yang diperlukan untuk menyampaikan analisis kepada pengguna akhir. Alat-alat ini sering mencakup dashboard yang dapat disesuaikan, bagan Gantt, bagan pie, grafik batang, dan representasi visual lainnya. 5. Ada manajemen hubungan pelanggan. 6. Ada akuntansi. Dan yang terakhir ada pelacakan dan visibilitas. ERP memiliki karakteristik yang membedakannya antara lain. 1. Sistem ERP merupakan suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, baik itu secara tradisional maupun berbasis jaringan. 2. Sistem ERP memadukan sebagian besar dari proses bisnis. 3. Sistem ERP memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. 4. Sistem ERP menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Yang terakhir ada sistem ERP memungkinkan mengakses data secara real time. Selanjutnya nomor 2. Implementasi ERP di perusahaan atau negara. Contoh penerapan sistem atau aplikasi ERP di perusahaan. Modul utama aplikasi ini melibatkan keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, contoh penerapan aplikasi ini pun sekitar ketiga modul utama pada aplikasi ini. Berikut beberapa contoh penerapan atau implementasi ERP di perusahaan. Contoh penerapan aplikasi ERP pada perusahaan di bidang accounting. Mengerjakan laporan akuntansi melibatkan banyak data dan biasanya akan memakan banyak waktu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Apalagi data yang digunakan jumlahnya banyak. Jika salah sedikit, Anda harus mengurutkan kembali data yang sudah Anda masukkan untuk mencari tahu posisi kesalahan data yang sudah diinput. Jika penerapan ERP di perusahaan sudah dilakukan dengan maksimal, baik itu seperti contoh pembuatan neraca keuangan, mengurus data pengeluaran, pembuatan buku besar, manajemen pajak, penganggaran atau alokasi dana, dan lain sebagainya, maka semuanya bisa dilakukan hanya dengan satu klik. Mengakses aplikasi ERP yang digunakan. Salah satu software ERP yang menyediakan berbagai fitur tersebut adalah Journal by Mercari. Dengan tersedianya berbagai fitur seperti laporan keuangan, persediaan barang, rekonsiliasi transaksi, termasuk pula tercatat faktur pembelian dan pembayaran. Dengan menggunakan aplikasi Journal by Mercari, Anda bisa menghemat biaya waktu dan energi karena data keuangan bisnis diproses dengan baik. Contoh penerapan aplikasi ERP pada perusahaan di bidang Customer Relationship Management atau CRM. Terlepas dari bisnis apa ya perusahaan Anda jalankan atau tekuni, pelanggan adalah aset berharga supaya bisnis tetap berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, hubungan pelanggan harus dijaga dengan baik dengan memastikan bahwa para pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik dan positif selama menggunakan layanan Anda. Adanya modul manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management pada aplikasi ERP, Anda bisa mendapatkan data riwayat pelanggan. Anda bisa memanfaatkan data ini untuk melakukan promosi produk atau layanan yang lebih tertarget atau terfokus menyesuaikan dengan preferensi pelanggan. Manajemen sumber daya manusia. Sebuah perusahaan tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankannya. Tidak peduli seberapa otomatisnya sistem yang sudah ada, kehadiran sumber daya manusia untuk menjalankan sebuah bisnis tetap dibutuhkan. Lalu, apa manfaat contoh penerapan ERP pada SDM perusahaan ini? ERP bisa membantu Anda mengelola seluruh informasi karyawan yang ada di perusahaan, mulai dari data pribadi dan keterampilan, deskripsi pekerjaan, penilaian kinerja, kehadiran, cuti, dan lainnya. Pada akhirnya, semua data ini akan sangat membantu dalam proses pengkajian dan biaya lainnya yang digunakan karyawan. Contoh penerapan aplikasi ERP pada perusahaan di bidang penjualan. Proses penjualan bisa menjadi salah satu proses yang panjang karena melibatkan penawaran, pertanyaan penjualan juga, faktur, dan pemesanan barang. Berkat adanya integrasi antar data penjualan dan CRM, siklus penjualan bisa berjalan lebih cepat, dan ini berdampak pada tingkat penjualan juga keuntungan yang diperoleh. Contoh penerapan aplikasi ERP pada perusahaan di bidang inventaris. Selain penjualan, perusahaan juga memiliki inventaris berupa barang persediaan di perusahaan. Penerapan ERP bermanfaat untuk melacak dan mengelola inventaris perusahaan. Apalagi jika ini sudah diintegrasikan dengan modul pembelian, maka cara kerjanya akan lebih efektif dari sebelumnya. Anda juga bisa mengintegrasikan dengan SKU atau scanner atau code, sehingga memudahkan dalam pendataan inventaris. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda juga bisa memantau tingkat persediaan, menjadwalkan pengisian ulang, atau bahkan membuat laporan inventaris apabila dibutuhkan. Purchasing. ERP juga sangat membantu dalam proses pengadaan barang. Di dalamnya, membuat mengenai daftar pemasok, analisis permintaan dan penawaran, catatan nota barang, pemesanan pembelian atau pengadaan, juga pembaharuan stok. Integrasikan dengan inventaris supaya mendapatkan fungsi yang lebih optimal. Contoh penerapan aplikasi ERP pada perusahaan manufaktur. Penerapan ERP bisa membuat meningkatkan efisien proses produksi, pengadaan bahan baku hingga proses distribusi. Di sini ERP berfungsi untuk menyajikan informasi mengenai produksi barang secara real time atau waktu nyata di lantai produksi sehingga memudahkan pemantauan pergerakan barang dan inventaris. Selanjutnya, aplikasi SAP. Yang pertama, harus Anda tahu mengenai SAP itu apa adalah dari kepanjangan SAP tersebut. SAP adalah singkatan dari System Application and Processing, yang jika di bahasa Indonesia kan berarti aplikasi sistem dan pemrosesan. Maksudnya, SAP ini adalah suatu aplikasi atau bisa disebut dengan software SAP yang mana memiliki fungsi sebagai pengaturan sistem yang ada pada perusahaan serta bagaimana pemrosesan keberlangsungan suatu perusahaan atau bisnis. SAP merupakan suatu aplikasi yang bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. SAP dinilai menjadi alat yang sangat membantu. Mengapa? Sebab
Berbagai hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan terintegrasi dalam satu software saja, sehingga pengaturannya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Dengan menggunakan SAP ini juga, semua yang menjadi operasi perusahaan menjadi transparan, sehingga semua yang terlibat dalam operasional perusahaan di bidang SAP menjadi tahu dan bisa melakukan pengawasan yang ketat, sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik. Secara umum, program SAP merupakan integrasi dari program yang dibutuhkan oleh semua perusahaan. 1. Pembelian dan pengelolaan stok. 2. Keuangan atau finance. 3. Penjualan dan pelayanan pelanggan. Lalu terakhir ada produksi. Perusahaan yang bisa menggunakan SAP. Sistem SAP ini sangat bermanfaat bagi perusahaan karena operasional perusahaan bisa berjalan lebih cepat dibandingkan dengan cara manual. Sudah banyak perusahaan yang menggunakan sistem ini seperti dalam bidang telekomunikasi, perbankan, media, dan tentunya manufacturing. Di era digitalisasi seperti saat ini, semuanya dituntut serba cepat. Dan dengan menggunakan SAP, sehingga sudah seharusnya perusahaan bisa menjalankan semua lini atau divisi secara otomatis, tepat, dan cepat. Manfaat implementasi SAP. Dengan menerapkan dan mengimplementasikan sistem SAP, selain membuat operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien, masih ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Manfaat apakah itu? Manfaat yang pertama adalah perusahaan akan bisa meningkatkan customer service, pelayanan pelanggan. Era digital seperti saat ini menuntut perusahaan untuk tidak memiliki operasional yang cepat saja, namun pelayanannya juga dituntut cepat dan harus memuaskan. Dengan sistem ini, perusahaan juga bisa meningkatkan respon terhadap perubahan pasar. Kondisi pasar biasanya sering berubah-ubah, sehingga perusahaan harus mengetahui arah perubahannya. Berkat mengimplementasikan SAP, perubahan besar bisa dianalisis dengan cepat dan tepat, sehingga bisa mengambil peluang dan keputusan dengan cepat. Sangat berbeda sekali jika perusahaan tidak menggunakan SAP, di mana perubahan pasar tidak bisa dianalisis dengan cepat sehingga peluang tersebut bisa dilewatkan begitu saja oleh sebuah perusahaan. Manfaat implementasi selanjutnya adalah sebagai peningkat konsistensi dari sebuah proses bisnis. Bisnis yang tidak konsisten dijalankan akan mudah sekali tumbang dan mudah dikalahkan oleh pihak kompetitor. Cara SAP menjaga jalannya bisnis tetap konsisten adalah memastikan SOP dijalankan dengan baik. Selain itu, sistem ini juga bisa meningkatkan fungsi monitoring dan juga controlling pada masing-masing bagian. Dan yang terakhir adalah sebagai pengurang human errors. Human errors ini harus diminimaliskan karena sangat tidak bagus untuk kelangsungan bisnis, terutama dalam berhubungan dengan data bisnis. Yang terakhir adalah SAP ini bisa sebagai peningkat kualitas proses bisnis. Caranya adalah SAP akan bisa meningkatkan kualitas dari informasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan cara cepat dan tepat. Selain itu, SAP ini juga bisa meningkatkan fungsi analisis dari suatu situasi. Dampak implementasi SAP. Dengan perusahaan mengimplementasikan SAP, akan banyak dampak yang bisa didapatkan. Yang paling jelas adalah mampu mengintegrasikan sistem di perusahaan.
Integrasi ini bisa didapatkan jika perusahaan menggunakan sumber data yang sama, baik itu data konsumen, data produk, data vendor, dan lain sebagainya. Jika menggunakan dua buah sumber data, maka perusahaan akan kesulitan dalam melakukan integrasi. Dampak yang terakhir adalah SAP akan mewujudkan transparansi data, di mana user yang memiliki akses ke sistem akan bisa melihat semua data atau informasi yang paling up to date diperlukan meski informasi tersebut diinput oleh user lain. Pada dasarnya, SAP sangat bermanfaat sekali bagi perusahaan untuk meningkatkan performa menjadi lebih baik. Bagi perusahaan yang belum mengimplementasikan sistem SAP, akan membuat performa perusahaan kurang maksimal, terutama akan lebih sering kehilangan kesempatan berupa peluang saat menjalankan bisnis tersebut. Pentingnya SAP untuk keberlangsungan perusahaan. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa SAP itu sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan integrasi dan berbagai modul agar menjadi hal yang sangat padu. Namun lebih dari itu, penggunaan SAP ini membuatnya banyak keuntungan sehingga sangat penting dalam penggunaannya. Dalam penggunaannya, SAP Business One bisa memberikan real-time processing yang mana semua bisnis dilakukan langsung di mana saja. Karena SAP terintegrasi, maka jika ada suatu perubahan satu modul, maka modulnya pun ikut berubah secara otomatis. Dengan perubahan modul yang itulah, sehingga prosesnya bisa langsung dilihat pada waktu itu tanpa harus menunggu beberapa waktu lagi untuk melihat hasilnya. Kesimpulannya, SAP merupakan salah satu aplikasi yang sering dianggap sebagai aplikasi akuntansi, akan tetapi sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang lebih kompleks yang mana digunakan oleh para pemilik perusahaan untuk melakukan suatu integrasi bisnis yang tentu saja akan sangat rumit jika dilakukan secara manual. Tanpa menggunakan SAP, kru serta karyawan perusahaan akan keteleran dan dalam menghandle berjalannya sistem pada perusahaan. Mungkin saja bisa, akan tetapi resiko dan biaya yang akan dikeluarkan akan sangat banyak, apalagi harus merekrut tenaga kerja yang lebih banyak. MRP 2. Apakah Anda tahu arti dari MRP 2? Jika belum tahu, maka saya akan menjelaskan. MRP 2 merupakan suatu sistem informasi manufacturing formal dan eksplisit yang mengintegrasikan fungsi-fungsi utama dalam industri manufaktur seperti keuangan, pemasaran, dan produksi. Sistem MRP 2 mencakup dan mengintegrasikan semua aspek bisnis dari perusahaan industri manufaktur. Sejak perencanaan strategi bisnis pada tingkat manajemen puncak atau top manajemen sampai perencanaan dan pengendalian terperinci pada tingkat manajemen menengah dan supervisor. Kemudian memberikan umpan balik kepada tingkat manajerial di atasnya. Sistem MRP 2 berawal dari perencanaan strategik bisnis oleh top manajemen yang berdasarkan data forecasting demand, actual demand dari bagian marketing, serta dapat pula berdasarkan dari isu-isu strategik. Selanjutnya, dibuat suatu perencanaan produksi yang disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan sumber daya. Perencanaan produksi memutuskan target produk, tingkat produksi, ukuran kapasitas kerja, rencana overtime, and total manufacturing. Rencana produksi dibuat harus dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas produksi dengan membuat suatu perencanaan kebutuhan sumber daya. Kebutuhan sumber daya yang berkaitan dengan kapasitas, fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerjanya.
Setelah membuat rencana produksi bagian demand supply planning, membuat jadwal produksi induk atau Master Production Schedule atau MPS. Dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia. MPS atau Master Production Schedule kemudian disesuaikan dengan melakukan Raw Cut Capacity Planning atau RCCP. RCCP meliputi hal-hal berikut. 1. Menentukan kapasitas kerja yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 2. Mengevaluasi rencana produksi dengan kapasitas yang layak. Dan terakhir adalah menentukan supplier atau penyuplai yang dapat memenuhi kapasitas. Apabila kapasitas tidak mencukupi, maka MPS harus direvisi sesuai dengan keterbatasan kapasitas. Berikutnya dilakukan perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning atau MRP yang berisi data-data bahan yang diperlukan dengan lebih rinci. MRP dapat dikatakan sebagai alat hitung dari perencanaan kapasitas, di mana merupakan proses pengolahan informasi dari input sehingga dihasilkan output yang berupa perintah atau saran. Input meliputi MPS, Bill of Materials, Item Master, pesanan, dan kebutuhan yang akan dikalkulasi dan diwujudkan sebagai report oleh MRP. Dari MRP akan dihasilkan output yang berupa primary atau orders report, action report, dan pegging report. Order report merupakan perintah atau saran untuk melakukan pemesanan. Action report merupakan yang berisi perintah atau saran untuk memajukan atau memundurkan pemesanan atau menambah atau mengurangi jumlah yang dipesan. Sedangkan pegging report berisi keterangan tentang penggunaan dari masing-masing item. Dari output akan ada umpan balik ke proses MRP dan juga ke input. Proses umpan balik ini berfungsi untuk memberikan evaluasi terhadap proses dan input sehingga diperoleh pengendalian inventory yang lebih optimal. Kemudian, perencanaan kebutuhan kapasitas atau Capacity Requirement Planning atau CRP dilakukan untuk membandingkan pesanan-pesanan produksi yang direncanakan untuk mengetahui apakah kapasitas yang tersedia itu menjadi kelebihan beban atau overloads atau kekurangan underloads. CRP merupakan tahap penentuan kapasitas yang dibutuhkan sesuai hasil MRP. Kebutuhan kapasitas akan dibandingkan dengan kapasitas yang dapat digunakan. Modifikasi dilakukan misalnya dengan menambah overtime, merubah urutan produksi, menambah jumlah operator, dan juga menambah jumlah operator. Ketika kapasitas yang dapat digunakan tidak dapat mencukupi, meski telah dilakukan modifikasi, maka perlu dilakukannya perubahan MPS. Masalahnya, revisi MPS akan merevisi MRP dan output kebutuhan kapasitas juga berubah. CRP dibuat untuk menyesuaikan apakah MRP yang dibuat mendapat persetujuan dan kesanggupan dari bagian gudang, supplier, dan produksi. Jika rencana kapasitas atau capacity plan dapat diterima, output dari MRP akan menjadi basis bagi pesanan produksi atau production orders untuk diteruskan ke lantai produksi atau shop floor, dan basis bagi pesanan pembelian atau purchase orders
untuk diteruskan ke pemasok atau supplier. Selanjutnya, dibuat suatu Production Activity Control atau PAC yang merupakan pengendalian input dan output, urutan pesanan, penjadwalan pesanan, dan menentukan tindakan perbaikan apabila terdapat gangguan. Proses ini akan berlanjut terus-menerus dengan selalu memperbarui jadwal produksi induk atau MPS berdasarkan sumber-sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran strategi bisnis itu. Sekian penjelasan tentang RUTS saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.